Salam sukacita, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai Bapak Ibu Saudara-saudara. Bersyukur kita kembali berjumpa dalam renungan harian di hari Jumat tanggal 11 April 2025. Sejenak kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Engkaulah Sang Pemilik kehidupan kami. Kalau kami boleh menikmati hari ini, kami percaya kasih setiamu akan terus menuntun kehidupan kami. Bersyukur untuk ruang dan waktu, menghayati cinta kasih Tuhan dalam kehidupan kami, juga untuk terus dituntun pada kebenaran melalui firman-Mu yang akan kami baca dan renungkan. Mampukan kami ya Roh Kudus untuk dapat memahami dengan benar, dan kami setia berjalan pada kebenaran. Ampuni dosa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan Alkitab dari kitab Ibrani pasal 2 ayat 1 sampai ayat 9. Karena itu kita harus lebih teliti memperhatikan apa yang telah kita dengar, supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Sebab kalau firman yang dikatakan dengan perantaraan malaikat-malaikat tetap berlaku, dan setiap pelanggaran dan ketidaktaatan mendapat balasan yang setimpal, bagaimana kita akan luput jikalau kita menyia-nyiakan keselamatan yang sebesar itu, yang mula-mula diberitakan oleh Tuhan dan ditegaskan kepada kita oleh mereka yang telah mendengarnya? Allah juga meneguhkan kesaksian mereka dengan tanda-tanda dan mujizat-mujizat dan dengan berbagai-bagai penyataan kuasa dan pemberian Roh Kudus yang dibagi-bagikannya menurut kehendaknya. Sebab bukan kepada malaikat-malaikat telah Ia taklukkan dunia yang akan datang yang kita bicarakan ini. Sebaliknya, ada orang yang pernah bersaksi di dalam suatu nas katanya, "Apakah manusia sehingga engkau mengingatnya, atau anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Engkau telah membuatnya untuk waktu yang singkat lebih rendah daripada malaikat-malaikat, dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Segala sesuatu telah engkau taklukkan di bawah kakinya. Sebab dalam menaklukkan segala sesuatu kepadanya, tidak ada satu pun yang Ia kecualikan yang tidak takluk kepadanya. Tetapi sekarang ini kita belum melihat segala sesuatu ditaklukkan kepadanya. Tetapi yang kita lihat ialah bahwa Yesus untuk waktu yang singkat dibuat lebih rendah daripada malaikat-malaikat, dan karena penderitaan maut dimahkotai dengan kemuliaan dan hormat, supaya oleh anugerah Allah Ia mengalami maut bagi semua manusia. Amin. Tema renungan kita ialah segala sesuatu takluk di bawah kakinya, atau dalam bahasa Toraja dikatakan Ia tumintu'na tunduk diong toklet tekna. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, filsuf Yunani kuno Epictetus pernah mengatakan bahwa kendali sejati atas hidup bukanlah milik manusia, melainkan milik Sang Tertinggi yang mengatur alam semesta. Ketika seorang murid bertanya, "Bagaimana saya bisa menghadapi ketidakpastian hidup?" Epictetus menjawab, "Ketahuilah batas kendalimu. Hal-hal seperti cuaca, nasib, atau bahkan hidup dan mati tidak ada dalam kuasamu. Semuanya tunduk pada kehendak logos atau akal budi alam semesta." Jawaban Epictetus mengajarkan kita bahwa menghadapi ketidakpastian hidup dimulai dengan mengenal batas kemampuan kita. Sebagai orang percaya, kesadaran akan keterbatasan ini mendorong kita untuk tunduk kepada Kristus. Mengapa? Karena segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah kakinya.
sebab dalam menaklukkan segala sesuatu kepadanya, tidak ada sesuatu pun yang ia kecualikan, yang tidak takluk kepadanya. Apa yang menjadi misteri bagi kita, tidak pernah menjadi misteri bagi Kristus. Kuasanya melampaui segala sesuatu, baik di bumi maupun di sorga. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, sayangnya banyak orang seringkali lupa akan keterbatasan mereka. Kita cenderung merasa mampu mengendalikan segalanya, tetapi kenyataannya, ketenangan sejati hanya datang ketika kita menyadari bahwa segala sesuatu tunduk di bawah kuasa Kristus. Sebagian orang malah menundukkan diri kepada hal-hal duniawi seperti jabatan, kekayaan, atau hawa nafsu, berharap menemukan jawaban atas pergulatan hidup mereka. Namun, semua itu terbatas dan tidak mampu memberikan ketenangan sejati. Saudara-saudara, hanya dengan menundukkan diri kepada Kristus, kita dapat menemukan jawaban atas pergumulan hidup. Di bawah kakinya, ketidakpastian menjadi damai dan keterbatasan menjadi pengharapan. Sebab Dia yang berkuasa atas segalanya, mampu menuntun kita melewati segala hal. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan Allah Bapa kami dalam surga. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang telah kami baca dan renungkan. Segala sesuatu takluk di bawah kaki-Mu ya Allah. Karena itu, mampukan kami juga untuk hanya menundukkan diri kepadamu, sehingga kami pun terus dapat menemukan jawaban dari setiap hal yang kami jumpai, termasuk atas pergumulan-pergumulan kehidupan. Kami yakin dan percaya dalam ketidakpastian akan selalu ada damai sejahtera Allah. Dalam keterbatasan akan menjadi pengharapan di dalam Kristus, karena Engkaulah yang berkuasa atas segalanya, yang juga akan mampu menuntun kami melewati segala hal. Diberkatilah kami semua, ditopang dan dituntunlah kami menjalani kehidupan hari ini, bahkan hari yang Tuhan masih karuniakan, dalam segala peran kami, tugas tanggung jawab yang Tuhan percayakan. Kiranya semuanya kami kerjakan dengan takut akan Tuhan. Berbuah baiklah apa yang dikerjakan diusahakan oleh sahabat renungan harian dalam ketaatan kepada Tuhan. Anak-anak ditopang untuk terus bertumbuh dalam kemurahan Tuhan. Mereka akan menikmati sukacita damai sejahtera Allah. Demikian juga untuk orang tua kami dalam masa tua. Mereka akan berbahagia, bersukacita, meyakini bahwa Engkau Allah yang setia menggendong mereka. Engkau Allah yang menuntun mereka melewati segala perkara. Yang sakit pulihkanlah, yang berduka hiburkanlah, yang berbeban berat berilah kelegaan. Karena kami yakin bahwa Engkaulah sumber pertolongan kami. Yang bersukacita sempurnakanlah sukacita mereka, bahkan juga mereka akan terus mampu menyaksikan kebaikan Tuhan dan bersyukur dalam segala hal. Bagi bangsa kami, bagi pemimpin-pemimpin kami diberkatilah, sehingga dalam berbagai kemelut hidup yang harus dihadapi oleh bangsa ini, Engkau Allah yang berkuasa akan memulihkan bangsa kami, bahkan menopang pemimpin-pemimpin kami, untuk juga mampu memimpin bangsa ini dengan benar dan adil. Gereja-Mu dalam kehadirannya di tengah-tengah dunia, kiranya juga dimampukan untuk diberkati dan menjadi berkat. Dan juga tentunya gereja Tuhan akan senantiasa hidup menikmati cinta kasih Tuhan. Kami mohon ampuni dosa kami Tuhan, sempurnakanlah doa kami. Kami pertaruhkan kehidupan kami hanya di dalam kuasa-Mu. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.
Sahabat renungan harian yang diberkati oleh Tuhan, selamat beraktivitas, teruslah semangat dalam iman, bersukacitalah senantiasa, Tuhan Yesus berkati.